Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Ya, tadi MC bilang saya datang dari Lampung ya. Artinya memang benar sudah melewati banyak samudra. Ya. Tujuan utama saya kemarin ke Ambon. Saya asli putra NBD. Kalau sekarang orang bilang apa? Maluku Barat Daya. Oke? Maluku Barat Daya. Kalau dulu waktu saya masih di Ambon, masih kecil, ibu saya asli orang Ambon, bapak dari NBD. Tapi saya belum pernah pulang ke kampung halaman bapak saya. Kenapa? Karena mohon maaf, kapalnya kecil sekali. Jadi kami bersaudara itu 6, cuma saya yang tidak pulang. Karena saya takut naik kapal lalu tenggelam di laut. Karena kapal zaman dulu bukan kapal putih ya. Kapal apa? Kapal perintis toh. Jadi kalau sapi diantar sepung adik-adik tuh, sambung bapak bilang, oh saya naik sudah. Beta saya mau naik. Pokoknya beta tunggu. Nanti kalau sudah ada kapal putih datang ke MBD, baru beta pulang. Ternyata kapal putih sudah sampai di MBD juga sampai hari ini saya belum pulang. Saya pikir luar biasa. Dulu Bapak Ibu orang bilang MBD itu terbelakang. Tapi 1-2 tahun ke depan, mohon maaf ya. Jokowi sudah bilang itu akan maju banget. Karena di sana ada blok Masela, ya. Ada kekayaan tersembunyi di situ. Ya, saya saja sudah bilang sama keluarga saya mau cari tanah atau rumah di dekat-dekat Blok Masela. Karena itu akan jadi kota luar biasa. Nah, itu namanya kita melihat apa? Peluang. Melihat peluang. Bisnis itu harus lihat peluang. Oke? Harus lihat peluang. Nah, saya mau cerita sedikit. Saya sampai di Sorong kemarin ketika di Ambon. Teman-teman yang luar biasa yang ada di Sorong ini minta Pak main-main ke Sorong karena dari Ambon ke Sorong itu sudah tinggal dekat. Saya cek tiket pesawat. Waduh, ini masalahnya nih pesawatnya ini, mohon maaf ya Bapak Ibu, pesawatnya ini baling-baling. Ya kan? Pakai baling-baling. Jadi kalau kita duduk di dekat dia punya sayap itu kita harus pakai tutup telinga. Kalau tidak parah. Nah, saya itu masalahnya takut naik pesawat baling-baling. Saya punya pengalaman pribadi. Waktu perusahaan minta saya ke sebuah kota untuk urus, ada beberapa cabang di situ. Saya berangkat, sudah naik ini pesawat baling-baling karena tidak ada pesawat besar. Jadi itu pesawat sudah mau terbang, Bapak Ibu, dia sudah dari jauh udah putar, kemudian mau terbang, dia berhenti kayak orang ngerem, tarik rem, berhenti. Nah, ini kenapa pesawat ini berhenti? Hitungan 2 menit itu sudah naik mekanik bawa tas koper lengkap, baru dorong apa tidak tahu bunyi segala macam. Ketongi teman-teman ini sudah kuliah lain yang lain, ini siapa yang mau jatuh duluan? Jadi itu pesawat ketika mau naik saya bilang sama istri saya, "Ma, kok pulang?" Jadi istri saya itu pulang naik bis, saya pulang naik pesawat. Jadi kalau saya jatuh, ada yang ngurus anak-anak di rumah. Ya, jadi saya bilang sama dia, kau tinggal baca-baca koran kah, lihat berita saja karena ini memang pesawat sudah mau terbang dan dia berhenti. Nah, itu makanya saya tidak berani datang sampai ke Sorong. Jadi saya tunggu 2 minggu di Ambon, tempat kelahiran saya, ya. Dan ceritanya berlanjut, kami beli tiket kapal, minta tolong sama teman, tolong cari kelas. Ternyata sudah tidak ada kelas lagi. Kelas 1 tidak ada, kelas 2 tidak ada, kelas 3 juga tidak ada. Terus teman ini bilang, "Bapak, tiket ada tapi non seat." Hah? Berarti kita tidak dapat tempat tidur juga. Jadi 1 minggu
mohon maaf saya ada di Ambon tapi saya pun kepala pusing sekali. Aduh, ini macam mana saya berangkat ke Sorong non-sip, tidak ada tempat duduk, padahal ini tidak ada tempat tidur toh. Mau tidur 1 malam ini. Akhirnya kami berangkat naik. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sudah lama, saya orang susah. Tapi sudah lama agak lupa dengan susah. Udah agak lama lupa dengan apa itu susah. Ya? Memang saya orang susah, hidup melarat. Tapi karena saya punya impian, saya berjuang, jadi saya sudah lama lupa dengan kesusahan. Istri saya itu orang tuanya punya segala macam, ya. Jadi begitu naik kapal, itu kapal laut, begitu masuk ke dalam kapal, mohon maaf ya, di semua tempat itu ada orang tidur. Jadi kami jalan harus begini nih. Aduh, itu tukang apa? Porter ya. Dia angkat kita punya barang, kita ikutin dia angkat tangan begini, kita ngikutin kemana dia pergi. Akhirnya kami duduk di satu tempat, dia minta izin, saya bilang bapak tolong cari kamar dulu Kang. Jadi itu bapak pergi cari kamar. Sudah cari kamar juga tidak dapat. Tiba-tiba yang duduk di samping saya, yang berdiri di samping saya, dia bilang bapak mau ke kamar tempat tidur nggak di kamar? Saya langsung bilang oke pak, gimana? Terus saya cari, saya punya teman itu Pak Janes, cari tidak dapat lagi. Tapi saya sudah bilang sama tuh bapak, oke kita ambil. Ternyata Bapak Ibu, itu kamar juga kelas 3. Jadi kita mau masuk ke kamar itu ada orang Ambon satu. Dia pembadang mungkin barang 4 kali saya ini. Baru dia tidur lagi di depan pintu kamar itu. Habis itu dia berkelahi lagi dengan ABK. Saya pegang sih pun kata-kata saya jangan kurang ngajarin beta. Jadi kata masuk kamar itu stres. Jadi saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu, saya datang di Sorong ini dengan sebuah perjuangan yang besar. Ya. Perjuangan karena saya rindu mau ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau sukses di One More. Ya. Jadi semua perjuangan yang kemarin saya lalui itu, saya pun anak telepon, papa saya minta mobil baru. Ini saya pun anak dia telepon minta mobil lagi, baru kita ada di dalam kapal yang hidup lagi susah ini. Saya minta mobil baru bapak. Lalu kok pun mobil yang kemarin tuh, betus mau dapat dia mau dapat tugas di Jakarta. Jadi dia minta mobil baru. Lalu saya bilang buat istri saya, coba kau foto dulu tuh orang-orang manusia di dalam. Lalu kau kirim pada dia. Mamanya foto lalu dia bilang, nak ini penderitaan mama dan papa pagi ini. Langsung sampai hari ini dia belum minta mobil baru. Jadi saya bilang, kau pikir kau pun mama dan bapak ini ada hidup senang-senang di kapal ini? Ada hidup menderita mau cari kau pun hidup nih. Jadi Bapak Ibu, setiap kesuksesan itu ada harga yang harus dibayar. Ya. Tidak ada di dunia ini yang makan siang gratis, itu tidak ada. Ya. Tidak ada yang makan siang gratis. Kalau ada yang mau makan siang gratis, besok pergi sama saya. Saya masih ada di sini kan sampai besok. Jadi itu sebuah perjuangan, ya. Nah, saya tadi diminta untuk ceritakan saya punya beberapa bulan gabung di One More, ya. Saya sejak kecil hidup di Maluku sana, itu penjual kue keliling. Sapung nenek itu orang Cina. Antua itu paling bikin saya menderita dari kecil. Bangun pagi jam 4 pagi, pergi belanja di pasar. Naik oto-oto sayur. Habis itu turun dari pasar kayak mama-mama papa lele, bawa itu sayur kangkung, bayam dan lain-lain, pergi taruh di pasar kecil. Saya atur semua, kacang panjang, kacang tumbuh, taruh satu-satu tampak begitu ya. Nah, habis lalu saya pun nenek datang lah, antum cuma begini saja. Tiap hari fluid, dulu pak jaga itu sayur-sayur toh. Sampai sekolah, sebelum di sekolah saya pergi berjalan jualan keliling dulu, pisang goreng, roti goreng dan lain-lain. Ya, saya pergi keliling. Bapak Ibu mohon maaf kalau kalian taruh baki di sapung kepala sini, dia tidak jatuh lagi karena ini sudah rata. Jadi kalau saya
kepala lain. Puluhan tahun saya berdagang. Tapi saya bersyukur karena tempat itu. Sampai hari ini saya sangat bersyukur. Orang itu hidup harus keras sejak kecil baru dia bisa sukses di masa depan. Karena kalau dia tidak keras, dia tidak akan sukses. Saya pun guru matematika nih, dari saya TK sampai SMP itu matematika saya 10 di raport. Itu ibu guru bingung mau kasih kesalahan di mana. Barang kalau dia bilang 3 kali 3, saya hitung pisang goreng. Kali sekian saya hitung lagi pisang goreng. Baru nanti orang bayar. Dulu saya berjual itu baru harga kue itu 5 rupiah, 5 perak. Gambar orang KB itu, ya, sampai 100 perak. Itu pernah kenaikan lama ya. Jadi saya hitung matematika itu, pokoknya saya tidak pernah kalah. Karena saya tinggal hitung kue saja, roti goreng kah, pisang goreng. Ibu guru bilang tulis dia kali-kali begini, saya hitung. Oh ini bu. Jadi akhirnya itu penderitaan membuat kita bisa jadi orang sukses. Ya, tidak ada sukses tanpa melewati sebuah proses. Oke? Nah singkat cerita, kenapa saya ada di One More? Istri saya sakit 10 tahun. Ya, 10 tahun itu dia hampir tidak bisa berjalan. Ada produk produk A saya beli selama 3 tahun habis 300 juta untuk dia minum. Ada yang 400 juta sekian. Jadi saya kerja siang malam ya untuk jadi pengusaha ini hanya untuk berobat saya punya istri. Ya, masa remaja saya setelah saya SMP saya jadi penginjil keliling di Jawa. Ya, kemudian menikah, kami istirahat. Tapi sampai hari ini buat saya yang urusan yang di atas itu tidak bisa diwakilkan, bukan? Gak bisa ya. Jadi itu nomor 1. Itu nomor 1 buat saya, ya. Jadi saya berobat istri saya yang buat saya nyemplung ke yang begini-begini nih. Dulu kalau udah denger yang begini-begini saya gak suka. Saya nawarin teman saya, dia bilang kamu itu tiap hari nyari-nyari orang. Ya kan? Benar nggak? Betul. Memang bisnis begini nyari-nyari orang kan? Oke. Saya tanya dulu. Ada di sini yang di bagian kesehatan kan? Boleh angkat tangan? Oke. Nah, saya mau tanya dulu. Kalau kita bagian kesehatan kita cari siapa? Pasien itu apa? Orang tuh? Iyo. Jadi bisnis begini cari orang kesehatan juga cari orang. Kalau tidak dia mau suntik tembok kan? Kan dia mau suntik tiang listrik. Pokoknya semua cari orang. Ya, ada yang jual pakan ayam atau pakan sapi, makanan sapi. Ada kan? Terada. Waktu dia pergi ke itu sapi-sapi, dia cari sapi kan, dia cari orang. Cari orangnya tuh. Orang yang Cari punya orang. sapi. Dia tidak mungkin cari sapi. Iya toh? Ada yang tukang jual panci keliling tidak? Pakai dasi lagi. Itu dia cari siapa? Cari orang. Jadi kenapa kalau hari ini kita cari orang jadi masalah? Ya mohon maaf Bapak Ibu, orang di luar itu otaknya yang masalah. Iya kan? Karena orang lupa. Orang lupa bahwa orang juga tiap hari cari Orang. Nggak ada yang cari ayam, nggak ada. Bener nggak? Kita beli telur ayam cari siapa? Orangnya Masa penjualnya. kita pergi di kandang ayam lalu, ayam saya mau beli telur. Jadi kita semua ini cari orang. Cari orang. Hidup itu, bisnis itu semua cari orang. Nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanti besok pergi keluar sana, ada orang bilang, oh kamu mau ajak saya cari-cari orang. Iya betul, tukang panci saja cari orang. Bener nggak? Tukang panci kalau di Jawa sana ada orang pakai dasi. Wih mantap. Aduh mbak jalan deh panci-panci tuh. Baru don tok-tok itu cari mama-mama kan? Iya. Mama-mama itu yang pegang uang pada beli panci. Ya? Saya jualan pisang goreng itu dulu. Saya cari orang. Saya paling nakal kalau jualan pisang goreng. Bawa pisang nih yang laku, baru saya pisang. Saya lihat dulu. Oh itu anak kecil baru bangun, tapi dia mama belum bangun. Saya jalan ke sana teriak pisang. 2 menit lagi saya sumbarin lagi di dia pungka itu. Oh dia mama sudah bangun. Pisang. Karena saya harus cari orang tuh supaya beli pisang. Jadi pekerjaan yang kita lakukan Bapak Ibu, kita semua ini semua cari orang. Benar nggak? Semua cari orang.
ini pengusaha hotel ini, dia buka hotel hebat-hebat, dia cari siapa? Jadi orang, tidak mungkin dia cari sapi dan ayam. Sapi mau nginap di hotel. Jadi semua orang itu bisnis apapun cari Orang. Jadi kalau hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu belum cari orang, bertobatlah. Iya, ini sudah cari orang. Sama seperti saya cari orang terus ya. Tiap hari cari orang. Pada waktu bisnis ini diperkenalkan oleh saya, oleh upline kita yang luar biasa, beliau sudah sering ke Papua ya. Orang tuanya bupati 2 periode di Merauke ya. Orang luar biasa. Beliau datang ke rumah saya dan saya tidak kenal siapa dia. Masuk sampai ke teras, waktu itu Delta lagi tinggi. Jadi memang 2 tahun penuh saya tidak keluar rumah. 2 tahun full saya semua pakai halo-halo dan Zoom ya. Beliau datang ke teras rumah saya, ajak teman. Kemudian cerita, ini ada bonus 8 macam begini. Sakong keluar pakai celana pendek, saya tinggal berdiri kong lihat saja. Ini orang dia cerita apa lagi? Bawa apa lagi ke sini? Dia cerita bonus 8 macam, terus dia bilang dolar. Nah, waktu dia bilang dolar itu, saya kupingnya agak sedikit berdiri, tapi masih jual mahal. Kemudian istri saya lagi sakit, jadi dia masih belum bisa normal, dia duduk nggak bisa, agak sulit. 10 tahun istri saya tidur, kami punya kamar itu memang agak dibikin agak besar ya. Jadi ada 2 tempat tidur besar. Yang satu kayak papan. Ya, itu tempat tidur istri saya. Yang satu empuk. Dia tidak bisa tidur di yang empuk. Jadi terpaksa harus itu. Ya. Nah, dia cerita. Jadi istri saya dengar dari jendela, dia cerita bonus 8 macam begini, Eropa dan segala macam. Ketika dia bilang Eropa, saya nggak tertarik karena memang udah biasa kan. Perusahaan sudah kasih saya jalan-jalan terus. Selesai cerita, dia pergi suruh teman saya beli minum. Coba, ini kurang ngajar nggak yang punya rumah ini? Tamu datang, tamu yang beli minum dan minum sendiri di situ. Habis itu kasih ke saya lagi 1 botol. Tapi saya nggak sadar itu. Begitu dia mau pulang, dia senggol sama teman saya. Kasih dulu. Kata teman saya, kasih apa? Itu tuh, PNG tuh. Kasih dulu. Teman ini lagi, dia buka tuh PNG, dia kasih 2 lembar. Tapi mukanya itu sudah nggak ikhlas. Ini upline yang tendak, ayo kasih kan? Dia kasih 2 lembar, saya ambil dengan tidak ada keyakinan. Pokoknya saya ambil aja, dikasih kan? Terus yang upline saya bilang, tambah lagi 2. Itu teman saya pemuka sudah lebih asam lagi. Tambah 2 lagi tuh. 1 lembar berapa? 100. Kalau 4 lembar? Aduh, dia pun dalam hati, ini masa. Jadi itu anak buah saya jauh ya. Jadi dia pikir saya harus beli, kenapa saya harus dikasih. Akhirnya dikasih 4 lembar. Dan orang 2 pamit. Kemudian kasih saya minum 1 botol. Jadi itu dia beli 3 botol. 1 buat saya. Nah ini yang punya rumah coba. Kurang ajar ya. Setelah dia pergi baru saya sadar, alangkah berdosanya saya. Tamu datang, kasih patch-nya 4, dikasih minum lagi 1 botol. Masuk saya ke kamar, saya bilang, "Mah, coba kita coba tempel ini." Kata mereka itu tempel saja. Di mana yang sakit? Jadi saya tempel itu 4 lembar dari ujung atas ini sampai tulang ekor. Istri saya pun sakit tuh rombongan. Semua penyakit ada sudah sama dia. Ya. Asam urat, kolesterol, kepala sakit, migrain setiap hari, jalan susah, ya pokoknya semua. Dan yang paling parah itu adalah tulang ekornya bermasalah. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, begitu ditempel 4 lembar, 1,5 jam dia duduk. Begitu dia duduk, saya tanya, "Mah, ada perubahan kah?" Dia bilang, "Ini pinggang saya dari atas ke bawah ini enteng sekali." Langsung saya ingat saya pun teman tadi yang kasih saya minum tuh. Itu kok dapat plester itu dari mana? Tadi dia sudah jelaskan dari Turki. Aduh. Lalu saya bilang, "Dari mana kau dapat itu?" "Oh, ada Bapak." Jadi
Bagaimana saya mau beli? Saya mau beli tapi kau jangan tipu-tipu saya. Saya mau beli yang paling murah. Saya tidak mau beli yang mahal ya. Terus dia bilang, bisa Bapak, berapa? 22.704.000. Saya ini kan pedagang, ya. Itu paling murah itu. Kenapa? Kalau kita beli dengan produk basic itu 2.304.000. Berarti satu packnya 1.152.000. Tapi kalau kita beli paket besar itu dapat 30 pack. Dibagi 22 juta itu cuma 700.000 lebih sedikit satu packnya. Dibanding kita beli yang basic, ya kan? 1 juta lebih. Jadi saya langsung bilang oke, saya transfer kemana? Saya sudah hitung dagang, sudah ini. Oh, ini saya sembuh ini celaka. Terus 3 hari barang datang. Saya transfer 22.704.000 3 hari barang datang. Begitu itu barang datang, istri saya bilang, Bapak, ini kita mau bikin apa? Ya kalau tidak laku kau pakai sampai habis. Kalau tidak laku, tempel di mana kau suka. Tempel supaya kau sehat. Astaga. Akhirnya saya ingat saya pun teman satu saja. Saya pun teman ribuan toh. Saya ingat satu saja loh. Saya telepon dia, saya panggil. Ini kata orang-orang itu, ini Bapak udah beli loh 22.700.000. Kata mereka ini bagus sekali. Bapak yang tipu-tipu saya. Udah, begini saja. Kau ambil 6,5 paket, yang 1,5 paket ini kau tempel di sembarang orang saja. Ya, tapi saya minta kau tempel 14 orang, saya sudah hitung-hitung. Nah, yang 14 orang itu gratis. Tapi yang 5 paket ini kau harus jual, kalau tidak. Jadi dia pergi di kampung waktu itu corona lagi tinggi-tingginya, ya. Dia pergi tempel itu orang corona apa saja ditempel. 9 hari laku 9 gold. Wow, keren. 9 hari 9 gold habis. Saya mumet juga tuh. Waduh, kita beli barang belum nyampe orang sudah order. Barang belum nyampe orang sudah order. Kita punya Dekamin Bapak Ibu. Dekamin, B12 sama PNG. Itu kalau orang positif ya, positif corona itu 3 hari aja. Tempel yang benar, jumlah banyak, dites lagi, selesai urusan. Itu luar biasa. Jadi saya tinggal marah dong terus. Dorang datang ke orang corona, pokoknya sudah dokter bilang positif itu dorang datang. Gila kan? Gila kan? Baru dong buka dong baju nih, isinya produk semua dong tempel dalam badan. Ini loh Bapak ya, kita tempel di badan jadi tidak kena. Oh, dia pakai senjata. Itu kalian lebih hebat dari saya lagi, saya bilang. Ya, akhirnya singkat cerita mereka jualan terus. Nah, yang jadi perkara saya sekarang, saya pun kaki cuma satu saja yang jalan. Karena itu cuma satu orang tuh. Ya. Saya pun temannya bilang, Bapak, saya sudah kok uang banyak, baru Bapak. Kok jangan pikir saya, kok jalan saja. Saya ini urusan yang di atas. Kalau yang di atas mau kasih, nanti saya lebih hebat dari kau. Masa saya yang kasih kau produk baru kau mau lebih hebat dari saya. Akhirnya saya telepon, saya pun teman lama, 7 tahun tidak pernah kontak. Ya, di Bintuni orang Ambon tapi sudah seperti orang Papua. Ya, beliau namanya Ibu Paulina Lucy. Saya, halo Ibu. Dia bilang, halo Bapak Dani, selama tidak dengar kabar. Saya cerita nih produk, cerita. Mohon maaf ya, saya cerita terus. Dia bilang, Bapak kalau begitu saya beli satu dulu. Satu apa Ibu? Satu basic saja. Tidak, Ibu harus beli satu gold. Tidak, saya beli satu basic saja. Oke. Akhirnya saya order. Nyampe produk itu di Bintuni, free ongkir ya. Begitu nyampe di sana, maaf ya, satu waktu dia pun suami kan kencing manis parah, matanya juga sudah tidak sulit melihat. Ya, mohon maaf, satu waktu dia pun yang tadi lo bilang pakai, dokter bilang tadi pakai gentleman itu, akang pun posisi di situ tuh bengkak kayak mau, ada yang tahu bisul mau pecah. Nah itu akang ada di alat itu dia. Jadi bisul kayak mau pecah begitu. Dia telepon saya. Ya mohon maaf tadi Pak Adri bilang
perusahaan yang tadi tuh, Pak Kadri ini luar biasa. Ada satu perusahaan yang bisa tanamkan itu di alam bawah sadar beliau, jadi sewaktu-waktu dia bisa muncul. Jadi kalau One More bisa sampai seperti itu, dolarnya akan banyak banget. Ya? Jadi dia suka pakai itu yang biru-biru itu Bapak, hijau-hijau itu. Pakai, cuci, rendam, masih saja dia bengkak seperti itu. Baru kalau dia mau foto lo kasih saya bagaimana? Saya tidak bisa foto. Jangan. Lalu kau tempel itu PNG kiri kanan, tempel itu. Bapak Ibu 45 menit dia kempes seperti biasa. Itu dia. Ya, itu awalnya Papua berkembang. Terus dia bilang, Bapak Dani, saya mau beli 17 gold. Wow. Saya bilang sama istri saya nih, ini orang gila satu. Ini orang gila sudah ini. Iya. Terus saya bilang sama dia, Ma, kau kirim saja tuh nomor rekening. Kita lihat saja besok. Mana tahu dia agak error sedikit, uang masuk. Itu kan hampir 400 juta. Kenal juga tidak. Maksudnya tidak kenal dekat, hanya halo-halo saja. Ya? Akan pun besok itu istri saya punya Brimo itu bunyi. Ding, ding. Terus dia bilang, Papa ini uang masuk 300 juta lebih. Masya Allah. Saya bilang sama dia, Mama, itu kalau uang sampai masuk dalam jumlah banyak itu, kita diam saja. Pasti dia mengaku. Jadi kau tidak usah pusing, kita tidur saja. Besok pasti ada yang mengaku itu transfer uang. Benar tidak? Ya. Uang hampir 400 juta, masa tidak ada yang ngaku transfer ke kita? Kalau nggak ada yang ngaku kan berarti kita yang punya toh. Tidak tahu ada orang salah kirim kang. Besok pagi kong, sebuah bunyi. Kalau anak-anak saya lihat itu ibu punya nomor, Ibu Paulina Papua, ada orang bilang, Papa, Bapak Dani. Karena dia selalu panggil saya Bapak Dani. Kalau telepon 2 jam, 3 jam. Jadi dorang dengan ada ibu lagi, namanya yang lain-lain, akhirnya kita pasang dorang semua. Terjadilah yang tadi saya bilang, kalau saya urusan yang di atas ya. Akhirnya ketemu Bu Sulastri, ketemu Bu Filiani, ketemu Pak Dev, ketemu Pak Kadri dan lain-lain terus sampai sekarang. Ya. Nah, itu makanya saya kalau ditanya, Bapak punya pengalaman apa di One More? Saya tidak punya pengalaman. Karena sampai saya jadi asisten, saya belum pernah nempel orang. Saya tidak pernah nempel ibu-ibu, bapak-bapak, enggak pernah. Satu waktu saya pergi tempel, saya pun teman yang stroke, saya keringat dingin kayak biji jagung. Saya telepon dulu, saya pun online ini kalau tempel orang stroke di mana? Jadi dia video call, saya berdiri di luar. Ini saya pun teman nih kepala sekolah tuh, saya berdiri di luar, dia bilang apa tempel di sini. Oh, terus saya supaya itu orang tidak curiga kalau saya tidak tahu. Dia pikir saya hebat tuh. Saya bilang, ibu tolong masak air panas dulu. Masak air panas, siap semua tempat yang bagus, baru nanti kita tempel Bapak. Padahal saya ada pikir tanya nih. Buka itu dia punya itu aja saya masih susah. Ya. Akhirnya saya tempel sama istri saya bawa tempel, ternyata dia sehat. Dan itu orang pertama yang saya tempel, sampai hari ini saya belum pernah tempel. Keren. Ya kan? Jadi maksud cerita saya, kalau saya saja yang tidak pernah nempel orang, ya bisa jadi asisten tercepat, ya. Kenapa Bapak Ibu? Yes. Tidak. Kalian harus lebih bisa dari saya. Yes. Kenapa? Karena teman-teman di sini sudah berkeringat, ibarat orang bisnis sudah berdarah-darah, ya. Jadi saya doakan teman-teman harus jauh lebih sukses dari saya. Amin. Saya ditanya sama Amin, ya teman Allah. saya, Bapak, ini berarti harus jadi master atas tuh. Saya tidak pikir itu. Yang saya pikir sekarang ini bagaimana teman-teman di bawah itu, teman-teman yang kita bantu itu, mereka benar-benar dapat uang yang Wow, dolar. Saya di tipe orang kalau bisnis tidak pakai iman.
Maksudnya? Ya, saya pakai Thomas. Saya pegang dulu, saya raba dulu, baru saya yakin. Betul tidak? Jangan mau dikibulin. Ya kan? Kau bilang dolar lah, kau pun dolar tidak. Kau lihat dolar saja tidak, lalu kau mau ajar saya bawa dolar. Iya, iya. Jadi saya setiap bulan saya tukar Bapak Ibu. Ini banyak. Di rumah masih ada lagi. Ya, mantap. Salam tempel. Oke? Tadi saya tidak mau kasih buat Bapak Ibu karena ini nggak cukup. Hey. Saya Bagi-bagi. tunjukkan caranya supaya dapat. Dolar. Tadi Pak Kadri ngomong kata kunci. Kata kunci adalah $200 dan 2 plus 1. Nggak usah pikirin yang lain-lain. Nggak usah pikir berat-berat. Ya. Rekrut satu kiri, satu kanan. Kita dapat $50. Oke? Plus dapat hadiah produk senilai 2 poin. Tinggal milih mau pilih NGK, mau pilih apa silakan. Oke? Ditambah 1, omset grup jadi 600, maka Bapak Ibu 3D. akan dapat hadiah free $100. Dolar. Itu saja. Dan one more bisa kasih untuk semua. Kalau saya kasih 1 nanti kan repot urusannya kan? Iya, tapi one more bisa kasih untuk kita semua. Dan itu setiap bulan berulang. Ya, belum pernah ada perusahaan atau di perusahaan yang tadi ketemu Bapak asisten hebat tuh ngomong nggak ada yang ngasih kita hadiah. Ini hadiah Bapak Ibu. Kenapa? Bonus rekrut dia tidak mengurangi bonus rekrut. Oke? Ya, bonus pasangan dia tidak kurangi juga. Begitu rekrut 4 orang, grupnya jadi 1.000 atau 10 orang, maka berhak dapat $100 yang kedua. Ini free setiap bulan. Ya, free setiap bulan. Maka saya pun dolar ini banyak nih karena saya tiap bulan kejar yang namanya 4 kali 4. Begitu saya tarik itu uang, saya pergi ke money changer, saya tukar $200. Saya simpan. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu harus nyimpan ini? Ya, dulu waktu saya kecil $1 itu 2.000. Waktu saya masih jual pisang goreng itu 1.000 lagi. Sekarang $1 sudah 14.000. Ya, jadi kalau kita simpan ini uang dolar, hadiah-hadiah ini, 3-4 tahun ke depan ketemu uang banyak. Kenapa? Karena harga dolar itu Naik terus. Kalau rupiah itu iya betul. Betul itu. Ya kan? Saya kan pengusaha. Ya, saya tahu dong mana yang bisa menguntungkan lebih cepat. Ya kan? Ini satu ditukar dengan uang kita 14. Kan ini nilainya sama $100 kan? Ya. Kalau kita tukar dengan uang 14 kan uang 100-an juga kan? Dapat 14 loh Bapak Ibu. Jadi kenapa orang kerja di One More berjuang mati-matian itu nggak apa-apa, karena keringatnya dibayar semua. Yang bau wangi, yang bau nggak wangi, yang mana saja bayar semua. Bayar pakai Dolar. Hitungan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Eropa, ya, kita sewa kamar satu saja, kamar kecil begini ya. Nah dari situ ke sini, itu 1 bulan 50 juta. 1 bulan kalau hitung dengan uang ketong ini 50 juta. Tapi buat mereka di sana itu biasa saja. Itu cuma sewa 1 rumah. Kenapa? Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, ya, mau dapat dolar harus pergi kerja ke Eropa baru dapat dolar, ya kan? Tapi hebatnya One More. Ada Ibu Ketua di sini, Ibu Filiani, ada teman-teman yang luar biasa. Dari Eropa sana, Sorong ini masuk dalam daftar 6 tempat yang dikunjungi oleh orang-orang besarnya One More. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Ketong orang Papua harus berkuasa di ketong punya tanah sendiri. Tidak boleh orang-orang lain datang dan ambil ketong punya uang bawa pergi. Iya kan? Ya. Ya, baik orang Papua yang lahir di Papua, yang sudah tinggal di Papua, di mana kita tinggal di situ kita junjung ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi perusahaan One More ini dia pakai keran dari Eropa sana kirim dolar ke Indonesia, Papua. Jadi ketemu sih suruh ketemu anak-anak pergi cari dolar di Eropa sana. Buat apa? Orang di
di sini saja Dapat dolar. Di sini saja kita dapat. Itu loh. Ya, jadi mama-mama, bapak-bapak, tolong. Kalau ketong mau lihat anak-anak kita besok ke depan, ya, mereka berdiri sama tinggi dengan orang Eropa, ya, berdiri sama tinggi dengan orang Eropa. Giatlah bekerja di One More, ya, karena kita dihitung dengan harga tinggi. 1 bulan lalu saya liburan di Bali 1 bulan. Saya pun teman tanya, kau ini pengusaha apa? Kau pemodal nanti habis kau pilih libur sampai 1 bulan. Saya bilang tidak, saya kerja dibayar dolar. Dolar belum habis lagi, sudah masuk lagi, belum habis lagi sudah masuk. Jadi saya happy aja di Bali. 1 bulan. Baru saya di Bali sana ada supermarket ya, yang memang isinya cuma orang bule saja. Orang Bali saja tidak masuk ke situ. Roti kalau di Indomaret 10.000, di situ 25.000. Roti sama nih. Sampai belanja setiap hari di situ. Iya, saya bawa dolar tuh. Yeay. Jadi kenapa dia bule-bule itu? Hah? Bule-bule mau lihat kita begini, kita angkat begini. Memang cuma kau yang pegang dolar. Saya ini pendek kecil tapi ini dolar juga. Iya dong. Jadi kita pakai dia punya uang untuk nantang dia. Benar gak? Iyalah. One More kasih kok. One More kasih. Teman-teman cerita saja cerita. Orang-orang yang